Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cicitnya Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Satu waktu ada seseorang, adik sekalian, pedagang dari luar Madinah, nyampe di Madinah, dia tidur di dalam masjid. Sambil uangnya tuh, dia punya kantong uang, ditaruh di samping dia tuh. Dia pikir habis saya sholat nih, saya sholat duhur gitu ya. Dia masuk tuh udah sepi, masjid tuh sepi, gak ada siapapun. Cuma ada satu orang, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, lagi sholat di masjid tersebut. Cicitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Sayyidina Husain yang adalah merupakan cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sholat di situ. Dia nih, si pedagang ini nih, habis selesai sholat duhur, dia tuh sebenarnya pengen jalan ke rumah temennya, sahabatnya, itu ya, di kampung situ. Cuman dia berasa ngantuk banget, jadi dia pun tidur dengan uang hasil dagangannya tuh ditaruh begitu aja di samping dia. Waktunya nggak lama kemudian, temennya tuh ada yang masuk ke masjid tersebut. Si temennya dia nih, terus dia lihat, lah ini kan teman saya nih, tidur aja di masjid. Dan dilihatin ada duitnya di samping dia kan. Astagfirullah, nih orang sembarangan banget sih. Diambillah uangnya, disimpenin maksudnya dia gitu kan. Dibawa pulang ke rumahnya. Si orang ini bangun beberapa menit kemudian, panik, duitnya gak ada di sampingnya. Terus dia lihat masjid tetap sepi seperti tadi, yang ada adalah hanya orang yang sedang sholat di pojokan tadi itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, fix dia nih ngambil duit saya. Jadi ditungguin sampai lepas sholat. Habis selesai pas sholat, samperin sama dia. Balikin dong duit saya. Duit apa ya Pak? Ah, sok pura-pura. Dari saya tidur tadi sampai saya bangun nih, nggak ada orang di masjid ini selain kamu. Jadi pasti yang ngambil duit saya adalah kamu. Balikin duit saya. Maaf Pak, jangan buka-buka aib orang. Udahlah, ayolah balikin aja, nggak usah sok-sokan. Ada berapa ya Pak duitnya Pak? Yang dipikirkan Ali Zainal Abidin, nutup aib orang. Ini mungkin dia tidur, duitnya diambil sama orang. Yaudahlah, daripada dia ribut-ribut gitu, dia ribet-ribet, yaudah aja dah. Duitnya isinya berapa ya Pak? Pakai segala nanya, 10 juta. Oh, oke. Baik Pak, sebentar ya Pak. Yuk kita jalan. Dibawa sama Sayyidina Ali Zainal Abidin pergi ke rumahnya, beliau pun ambil, kebetulan ada uangnya, beliau pun balikin. Nih Pak, 10 juta buat Bapak. Pakai cara buat saya, duit-duit saya. Dia pikir kalau nggak ngambil ngapain dibalikin, ya kan begitu. Kalau nggak nyuri ngapain dibalikin gitu, udah dituduh nyuri, kalau memang enggak ngapain dibalikin kan gitu. Akhirnya dia pun pergi ke rumah temennya itu yang memang rencana dia kan. Begitu nyampe di rumah temennya dibalikin tuh duit. Nih sembarangan aja kamu tidur di masjid, bawa duit segitu banyak. Hah? Jadi duitnya kamu yang ambil? Iyalah, saya tadi pergi ke masjid, untung aja tuh saya pergi ke masjid. Dia bilang saya pergi ke masjid, saya lihat kamu tidur enak banget, ngorok sampean tidurnya di masjid. Saya liatin duit kamu di samping kamu tuh gitu aja, kamu taruh, bukannya disimpan gitu. Dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Terus siapa tuh ya orangnya? Saya tuduh dia maling duit saya. Soalnya dari sejak awal saya tidur sampai saya bangun tuh cuman dia doang yang ada di masjid. Orangnya kayak gimana? Begini. Saya sampai pergi ke rumahnya dibalikin duitnya masalahnya. Orangnya kayak gimana? Diceritain kan, astagfirullah, ente kena cucu Nabi Muhammad kualat loh. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, astagfirullah nih gimana ya ampun. Nih kayaknya nih saya nih dikutuk jadi batu kagak berubah nih.
Ah Allah, gimana nih, gimana? Temenin saya yuk, saya mau minta maaf sama dia. Nggak ada ceritanya, ogah saya. Ogah, ntar saya ikut-ikutan juga, kena. Nggak mau, pergi aja sendiri sana. Kamu yang bikin salah. Makanya orang tuh jangan mudah menghakimi. Iya, abis gimana dong? Ayo dong temenin. Nggak mau juga, akhirnya dia sendirian tuh. Dia ketuk pintu, dibukain Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia nunduk, dibalikin duitnya, Tuhan maafin saya Tuhan, maafin saya. Maafin saya telah menuduhmu mencuri, ternyata uang saya diambil sama teman saya untuk disimpankan. Maafkan saya Tuhan, maafkan saya. Sayyidina Ali hanya senyum aja. Nggak juga kayak kita, makanya. Atau gini nih, tuh kan, enak aja tuh. Beliau senyum aja. Kemudian beliau bilang, nahnu gaumun idza nu'ti lam nastariddah. Kami adalah orang-orang yang kalau sudah memberi tidak akan pernah lagi kami ambil kembali. Ambillah itu hadiah untukmu dari kami. Masya Allah. Kemampuan mengendalikan emosi. Kemampuan mengendalikan emosi. Kenapa tuh Ustazah? Orang-orang itu bisa mengendalikan emosi gitu. Kasih Allah tuh kenapa kok keren-keren banget. Kemampuan dalam mengendalikan emosinya. Atau mungkin kamu akan bilang, itu orang dulu, orang sekarang mau buru-buru. Nih ya. Kamu tuh jangan karena kamunya nggak mampu mengendalikan emosi, kamu pikir orang seluruh dunia kayak kamu semua. Nggak gitu, Kak, Dek, Bu. Ada banyak di atas muka bumi ini orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mengendalikan emosi mereka. Keren, nggak bisa terkalahkan. Mereka tuh, saya kalau lihat mereka, karena saya alhamdulillah Allah izinkan mata saya untuk memandang wajah-wajah mereka. Itu teman-teman saya sekalian, saya setiap lihat mereka tuh, inilah yang Nabi Muhammad sebutkan dengan permisalannya orang mukmin kayak kayu gaharu. Dicium wangi, dibakar semakin wangi. Dicium, udah wangi, tambah dibakar, tambah wangi. Semakin orang panas-panasin, semakin orang komporin, semakin orang jahatin, tambah keciuman wangi akhlak mereka. Tambah tercium wangi kepribadian mereka. Innahum thayyibun, mereka adalah orang-orang yang wangi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kamu pasti sering lihat fotonya. Saya nggak lagi nanya. Kamu pasti sering lihat fotonya. Kalau kamu nggak pernah lihat fotonya, silahkan googling. Nggak usah sekarang. Tulis Habib Umar bin Hafiz. Nanti akan keluar tuh foto-foto beliau. Guru saya belajar bersama dengan beliau. Semoga diakui sebagai muridnya. 4,5 tahun lamanya belajar dan mengajar di pondok pesantren yang beliau bangun. Sehingga sekalian, satu waktu di Tarim, di kotanya Habib Umar, ada seorang laki-laki yang mengakui tanah, yang semua orang udah tahu tanah itu tuh punyanya keluarganya Habib Umar dan jatuh warisannya kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Di surat tanahnya apa semuanya ada sama Habib Umar bin Hafid. Ada seorang bapak-bapak, dia ngakuin gitu, orang bapak-bapak udah tua gitu ya. Dia ngakuin bahwa tanah itu tuh sebenarnya punyanya dia dari bapaknya, warisan dari bapaknya. Dulunya memang punyanya kakeknya Habib Umar gitu, tapi udah dihadiahkan kepada bapaknya itu gitu. Jadi dia yang dapat warisan seharusnya gitu. Dia berkoar-koar di kampung tuh bahwa tanah itu adalah miliknya dia. Satu hari dan kabar itu sampai
kepada Habib Umar dan kepada keluarga Habib Umar. Yang menceritakan cerita ini adalah putra beliau, Sayyid Salim. Saudara sekalian, satu waktu si orang tadi ini datang mengetuk pintu ke rumah Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dibukakan sama Salim ini yang cerita nih. Dia bilang satu hari ada yang ngetuk pintu rumah kami, saya buka ternyata si bapak itu yang ngakuin bahwa rumah itu atau tanah itu adalah punyanya dia gitu, warisan dari bapaknya. Saya pun kemudian masuk ke dalam, saya kasih tahu abah saya. Dia bilang, Sayyidil Walid datamu, ada orang itu loh yang ngakuin tanah itu sebagai tanah dia. Marhaba. Suruh masuk, buatkan air. Habib Umar pun menemui. Dari mulai buka pintu senyumnya lebar, ya ahla wa sahla marhaba, silahkan masuk gitu kan. Duduk, didengarkan sama Habib Umar, marhaba, marhaba. Senyumnya gak hilang, ini ngadepin orang yang ngakuin tanah itu adalah miliknya. Padahal suratnya sama Habib Umar, padahal semua orang tahu bahwa itu adalah milik keluarga mereka. Habib nemuinnya dengan senyum, senyum tuh emosi tingkat, kemampuan mengendalikan emosi tingkat langit keberapa nih ya? Di saat kita kemampuan mengendalikan emosinya tingkat sumur. Mereka langit, kita bukan cuman bumi nih tapi sumur, kayaknya malah tambang minyak nih kayaknya nih kita nih. Bawah banget ya. Senyum aja Habib Umar, marhaba, marhaba. Baik, baik. Habis itu beliau kemudian masuk ya. Masuk keluar bawa surat tanah. Di saat Sayyid Salim yang cerita nih putra beliau mulai nyuguhin minuman, teh dan kue-kue kecil gitu kepada orang tersebut. Jadi Sayyid Salim dengerin tuh perbincangan ayahnya yang sudah bawa surat tanah itu kepada orang tadi ini. Salim pikir abahnya bakal nunjukin, tapi Pak, ini surat tanahnya ada nama saya di situ, nama bapak saya di situ, gitu kan? Sebagai warisan untuk keluarga kami. Dikirain mau kayak gitu. Dikirain mau yang kamu sebut sebagai klarifikasi. Ternyata begitu nyampe kepada beliau, beliau serahkan surat tanah itu. Mohon maaf Pak, selama ini surat tanahnya ada pada kami. Jika ternyata tanah itu adalah milik keluargamu, milikmu dari ayahmu, maafkan kami, selama ini suratnya ada pada kami. Dan jika ternyata tanah itu sebenarnya adalah milik kami dari keluarga kami, maka dengan ini saya hadiahkan untukmu. Wal kadhiminal ghaidha, hamba-hamba yang mampu mengontrol emosi. Kemampuan untuk yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, memberi kepada orang lain saat susah, saat senang. Kemampuan untuk kadhiminal ghaidha, mengawal emosi, mengontrol emosi. Wal afina anin nas, kriteria calon penghuni surga. Biar kita nih habis denger kayak begini nih mikir-mikir, adakah saya termasuk di antaranya? Kayaknya masih jauh kita untuk menjadi salah satu di antaranya. Wal afina anin nas, hamba-hamba bertakwa, calon penghuni surga yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mampu mudah memaafkan kesalahan orang lain padanya. Maafinnya gampang, maafinnya gampang. Dibikin marahnya susah, maafinnya gampang. Bagaimana denganmu? Biar kalau dengan surga jangan sok-sokan ngerasa saya.
salah satu calon penghuninya. Biar kalau dengar-dengar tentang neraka, hatimu tuh seharusnya takut, galau. Sambil bertanya, ya Allah, kok kayaknya saya pantas nih ya. Jangan-jangan saya calon penghuninya, ya Allah, lindungi saya ya Allah, kasihanilah saya ya Allah. Karena kalau disebutkan tentang kriteria ahli neraka, alladzina la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang yang jarang ingat sama Allahnya. Kok kayak saya ya? Alladzina la yaqumuna ila salati illa kusala. Orang-orang yang apabila bangun menuju salat, alladzina idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang yang kalau bangun menuju salat bangun dalam keadaan malas. Aduh, lagi enak-enak nonton nih, udah zuhur nih. Ya ampun, lagi enak-enak masak nih, udah asar nih. Ya ampun, lagi enak-enak ngobrol nih, hangout, jalan-jalan, udah maghrib nih. Qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berjalan menuju sholat kita berjalan malas. Ingat Allahnya jarang-jarang. Kok kayak saya ya? Siapa itu mereka? Orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sifatnya mirip sama mereka. Kok kayaknya saya lebih condong jadi orang munafik nih, na'udzubillah min dzalik. Sementara kalau disebutkan tentang surga, kok cirinya yunfikuna fis sarai wad dharra. Ya Allah, jangankan saat miskin, saat kaya aja saya pelit. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu mengontrol, mengendalikan emosi. Saya malah sumbu pendek nih. Gampang banget disulut emosi saya. Gampang banget saya dibikin marah. Wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya malah justru membesar-besarkannya. Kesalahan orang yang kecil saya menganggapnya besar. Yang gak salah aja kadang saya usahakan biar dia terlihat salah. Ya Allah, ternyata saya memang belum menjadi ahli-ahli surga. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar menjalani kehidupan semakin hari semakin baik. Karena ternyata surga tidak mudah, teman-teman. Kriteria surga tidak gampang, teman-teman. Calon-calon penghuni surga persyaratannya nggak gampang. Ya jangan kata mau masuk surga, mau masuk UI aja susah. Betul gak? Emang kamu pikir surga lebih bawah daripada Universitas Indonesia? Enggak lah. Kamu mau masuk ke Amerika tuh loh dari Indonesia, katanya persyaratannya tuh susah, apply visanya tuh susah. Baru mau masuk ke Amerika tuh segitu susahnya. Gimana dengan mau masuk surga? Surga jauh lebih berharga daripada itu. Diperlukan hati yang sungguh-sungguh faham. Di antaranya adalah untuk memaafkan kesalahan orang. Yuk belajar. Yuk belajar. Tiap kali datang dalam hatimu keinginan untuk tidak memaafkan kesalahan orang, ingetin, menuju kemana nih jalan? Mau menuju kemana nih perjalanan hidup saya? Ingetin, wahai diri, jika tujuan akhirmu adalah surga. Allah sampaikan dalam Al-Quran persyaratan kriteria penghuni surga adalah untuk orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Maka maafkan kesalahan orang agar mulus perjalananmu menuju surga. Insya Allah. Sekarang inget-ingetin, siapa orang yang kamu belum memaafkan kesalahannya? Ada? Ada? Adakah seseorang
Yang sampai sekarang kamu kalau inget dia, hati kamu tuh kayak berujar, maafin. Sorry aja. Tidak segampang itu, bro. Nggak gitu gampang. Enak aja dibikin kesalahan segitu gampangnya. Terus gampang-gampangnya saya maafin, sorry. Dia pikir saya siapa? Oh tuh, itu bahasa nafsumu tuh. Nafsumu tuh gampang banget bikin kata-kata dia nggak kenal siapa saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh bahasanya hawa nafsu tuh. Dia nggak tahu apa siapa saya. Balikin, emang siapa kamu? Nggak tahu saya. Siapa kita teman-teman? Kita adalah hambanya Allah yang kita akan hancur tanpa rahmatnya Allah, yang kita akan celaka tanpa kasih sayang Allah, yang kita akan hina tanpa dimuliakan Allah. Kita hina kecuali jika kita dimuliakan oleh Allah SWT. Kita hina tanpa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu pikir kamu tinggi? Tidak. Tidak. Kita semuanya adalah rendah kecuali jika ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala.